Salam sobat BSJD sekalian yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Engkau melalui pertolongan Roh Kudus memungkinkan kami saat ini untuk bertemu dengan pengertian yang benar dan tepat akan firman-Mu. Berkati warga jemaat yang mendengarkannya, berkati hamba-Mu yang hina dan terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini berdasarkan Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Tetapi saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap keadaan berkonflik atau dalam keadaan yang tidak damai, biasanya dibutuhkan rekonsiliasi dalam upaya untuk memulihkan hubungan tersebut. Nah, sejarah Bapak Ibu selalu terang-terangan memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa manusia dengan akal pikirannya, rasionya selalu berupaya untuk memecahkan segala macam masalah dan konflik yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam pengalaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, sains, filsafat, psikologi, politik, bahkan agama. Tetapi sejarah juga dengan jujur menyaksikan kepada kita bahwa manusia selalu gagal dalam upaya itu. Mengapa? Karena setiap produk yang dihasilkan yang berasal dari dunia ini itu sudah tercemar dan mewarisi dosa daripada Adam dan Hawa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab secara jelas memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika Adam dan Hawa dicipta sebagai manusia pertama dan jatuh dalam dosa, manusia telah hilang kemuliaan Allah dan juga kesempurnaan. Dosa itu daya rusaknya begitu kuat sehingga merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan ciptaan yang lain, tetapi yang lebih dalam adalah antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu sangat sulit bagi manusia untuk hidup dalam damai, untuk hidup harmonis. Mengapa sulit? Karena dalam pendamaian itu mesti harus selalu ada yang dikorbankan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga sampai saat ini perdamaian selalu menjadi pokok pembicaraan utama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kita tahu saudara, kalau kita mempelajari perjanjian lama, bahwa Abraham adalah orang yang sangat kaya raya. Ia berasal dari Mesopotamia yang kita kenal dengan Irak modern saat ini. Dan di sana ada satu kota yang sangat subur, kota purbakala yang bernama Ur-Kasdim. Dari sanalah Abraham berasal. Pada awal abad ke-20, arkeolog pernah menggali tempat ini, dan ditemukan
ada rumah dengan kamar 165 kamar. Dan juga ditemukan ada kecapi yang saat ini disimpan di museum di Baghdad. Lalu juga ditemukan bahwa mereka punya tambang emas yang bisa mengelola emas sampai 99,9%. Ini menunjukkan bahwa peradaban masa itu adalah peradaban yang sangat maju, peradaban yang paling penting, dan dari sanalah Abraham berasal. Nah, ketika Abraham meninggal, warisannya, legasinya, harta kekayaannya itu diwariskan kepada anaknya Ishak. Jadi dapat dipastikan Ishak adalah orang yang kaya. Selain juga mendapat warisan, Ishak juga adalah seorang pengusaha yang kaya. Ia punya ternak banyak. Untuk mendukung peternakannya juga Alkitab menceritakan kepada kita bahwa ia pernah menggali sumur sebanyak 3 kali. Dan pada penggalian yang pertama dan yang kedua, Ishak selalu gagal. Kenapa gagal? Karena pada saat penggalian selalu direbut oleh gembala Gerar, bangsa Filistin. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada penggalian yang ketiga, Ishak berhasil. Dan sumur itu kemudian diwariskan kepada Yakub. Di sumur itulah Yesus berjumpa dan berbicara dengan perempuan Samaria. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi sangatlah wajar kalau seorang Yakub dan Esau itu sangat berambisi untuk mendapatkan warisan kekayaan daripada kedua orang tuanya. Nah, akibatnya saudara, dalam perebutan ini Yakub dan Esau berkonflik selama 20 tahun. Dalam konflik perebutan hak sulung dan juga berkat. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahkan konflik ini sudah diramalkan sejak dalam kandungan. Kita bisa baca Kejadian pasal yang ke-25. Di sana kita akan melihat bagaimana sebetulnya sudah diramalkan konflik antara Yakub dan Esau. Nah, konflik ini bermula saat Yakub dan juga ibunya Ribka bersekongkol untuk menipu ayahnya Ishak, sehingga Esau diperdaya hanya dengan 1 mangkok sup merah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menimbulkan kemarahan dari Esau. Bahkan ia bersumpah untuk membunuh saudaranya Yakub. Tetapi pada akhirnya keduanya juga tetap berdamai. Bukan berdamai atas kehendak keduanya, tetapi berdamai atas inisiatif dan kehendak daripada Allah. Tetapi Yakub masih tetap dihantui oleh ketakutan karena dosa yang ia perbuat. Nah, ketakutan ini juga cerminan ketika Adam jatuh dalam dosa sebagai ciptaan Allah atau manusia yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub bergumul dengan Allah sehingga dalam pergumulan itu sendi pangkal pahanya dipukul oleh Allah. Nah, dalam pergumulan itulah nama Israel disematkan kepada Yakub. Israel yang berarti ia telah bergumul melawan Allah dan juga melawan manusia. Yang menarik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari keturunannya lah Israel yang kita kenal hari ini. Dari keturunan Yakub, Israel yang kita kenal. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub mendirikan mezbah di Sikem di wilayah Kanaan, ia menamai mezbah itu dalam ayat yang ke-20, Allah Israel ialah Allah. Oleh sebab itu, raja-raja dari bangsa Israel itu tidak boleh dari keturunan Esau, harus dari keturunan Yakub.
kita ketahui dalam sejarah bahwa ada satu raja yang bukan dari keturunan Yakub, yaitu Herodes, yang diangkat menjadi raja oleh Romawi, yang tidak lebih dari hanya sekedar raja boneka, antek-antek daripada kekaisaran Romawi. Orang Israel sangat marah, mereka tidak mau menerima Herodes sebagai raja. Nah, untuk menarik simpati daripada orang-orang Israel, Herodes mendirikan bait Allah yang begitu megah, bahkan lebih megah daripada yang pernah dibangun oleh Salomo. Kalau zaman itu orang berjalan di pesisir Yerusalem 20 km dari sana, orang akan melihat pancaran kilau emas dari bait Allah yang pernah didirikan oleh Herodes selama puluhan tahun. Tetapi Alkitab juga dengan jujur mengatakan bahwa kendati pun bangunan itu megah, di sana terdapat imam besar seperti Imam Hanas dan Hayapas, tetapi Roh Allah tidak turun di sana, justru turun kepada seorang di padang belantara bernama Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab juga selalu terang-terangan mempertontonkan kepada kita bahwa sejak kerajaan Israel berdiri sampai pada pecah menjadi kerajaan Israel utara dan selatan, semua dosa daripada raja-raja mereka selalu dipertontonkan oleh Alkitab. Mengapa? Hanya untuk menegaskan kepada kita bahwa hanya ada satu raja di atas segala raja yang tidak berdosa, yang bukan berasal daripada dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Bukankah dari keturunan Yakub pula lah yang membawa Yesus untuk dihakimi, yang kemudian pada akhirnya Yesus harus mati tergantung di atas kayu salib? Bangsa Israel itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi justru di atas kayu salib itulah puncak pendamaian yang sejati itu dinyatakan. Salib adalah puncak kasih karunia Allah yang mendamaikan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandanglah salib itu sebagai puncak dari belas kasihan, kemurahan Allah yang memungkinkan kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan ciptaan yang lain, dan juga berdamai dengan Allah. Dalam akhir perenungan ini, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa justru dalam Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang pertama kali menikmati pendamaian itu bukan seorang imam besar, bukan seorang ahli Taurat, tetapi justru seorang penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Kristus adalah puncak pendamaian yang sejati. Setialah sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu hari ini. Biarlah ia termeterai dalam hati dan pikiran kami. Kami semakin dikuatkan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.